Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Hari ini video pembelajarannya membahas tentang materi IPS kurikulum 2013 untuk tingkat SMP kelas 7. Ini adalah bab 1, di mana untuk materi IPS untuk 1 tahun terdiri dari 4 bab. Ini adalah persentase atau rangkuman bab 1. Jadi ini cuma sebagai bahan tambahan materi siswa-siswi ataupun para dewan guru yang sedang belajar dari rumah. Oke, kita mulai materinya. Bab 1, dilihat pada layar. Konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Wilayah Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dengan kondisi bentang alam yang beraneka ragam, mulai dari daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Setiap wilayah tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik tiap wilayah yang memunculkan perbedaan potensi inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang atau antar wilayah di Indonesia. Keterkaitan antar ruang terwujud dengan munculnya interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Isi materi pada rangkuman persentase ini adalah A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. C. Keadaan alam Indonesia. D. Dinamika kependudukan Indonesia. E. Potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Geografi tidak dapat dilepaskan dari aspek ruang. Hal itu karena inti kajian geografi terkait masalah ruang atau tempat. Geografi adalah pengetahuan yang membicarakan dan membahas tentang kehidupan manusia dengan segala perilakunya serta gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Ruang merupakan suatu tempat keberadaan manusia yang bersifat fisik ataupun hubungan-hubungan sosial serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut. Di dalam ruang terdapat hubungan fungsional antara unsur-unsur yang ada dalam ruang itu sendiri. Ruang terdiri atas ruang fisik dan ruang sosial. Bisa dilihat pada layar. Ruang adalah tempat yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk hidup. Bentangan ruang berupa pantai. Interaksi antar ruang. Dalam suatu ruang tertentu terjadi hubungan atau interaksi. Misalnya, hubungan atau interaksi manusia
dengan alam sekitar, dan hubungan atau interaksi antara warga desa dan warga kota. Interaksi dapat terjadi karena beberapa hal. Contoh, interaksi yang terjadi antar manusia yang berbeda tempat, desa, kota, muncul karena perbedaan ketersediaan alat penunjang aktivitas manusia. Interaksi antar ruang dapat dipakai untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaruh hubungan antara manusia dan manusia, serta antara manusia dan lingkungannya. Interaksi selalu berkaitan dengan kegiatan manusia, baik yang disadarinya ataupun yang tidak. Sebagai contoh, bermigrasi merupakan bentuk interaksi ke ruangan berwujud perpindahan manusia, serta materi, informasi, dan energi. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran yang disebut zona interaksi. Urutan zona interaksi menurut Bintarto dari pusat ke arah lingkaran-lingkaran luar adalah 1. Pusat kegiatan kota. 2. Tempat tinggal para penglaju. Yang ketiga, wilayah peralihan dari kota dengan desa. Yang keempat, wilayah terluar dari kota. Yang kelima, wilayah dengan penggunaan lahan campuran. Dan yang keenam, wilayah perdesaan. Dilihat grafik lingkarannya. Kita lanjutkan. Pada interaksi yang terjadi dalam suatu keruangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi keruangan. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Dilihat keterkaitannya. Tanda panah menunjukkan adanya hubungan yang kuat atau interaksi yang kuat. Wilayah A sumber dayanya surplus. Ini ada hubungan yang kuat dengan wilayah B yang minus sumber daya. Dilihat keterkaitannya. Kalau sudah dilihat, kita lanjutkan. Nah, tanda panah menunjukkan kebutuhan A disuplai oleh wilayah C. Kebutuhan B disuplai oleh wilayah C. Dilihat, wilayah C surplus sumber daya X, surplus sumber daya Y. Nah, sedangkan wilayah A dan wilayah B ada minus sumber daya Y, dan yang B minus sumber daya X. Jadi disuplai kebutuhannya oleh C. Nah, sedangkan untuk wilayah A dan wilayah B hubungannya melemah karena masing-masing memiliki minus.
Kita lanjutkan materi yang kedua, letak dan luas Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita setidaknya tahu letak dan luas wilayah Indonesia. Kita mulai materi rangkumannya, peta dan manfaatnya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Supaya mudah dibaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Peta dapat digolongkan berdasarkan skala peta, isi peta, objek yang akan dipetakan, dan tujuannya. Atas dasar skalanya, peta dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, peta kadaster. Peta berskala sangat besar. Adalah peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Kemudian yang B, peta skala besar. Adalah peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Kemudian yang C, peta skala sedang adalah peta yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian yang D, peta skala kecil adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Atas dasar isinya, peta digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Ketampakan umum yang dimaksud adalah ketampakan umum yang ada di daerah tertentu, baik yang bersifat alami ataupun sosial ekonomi. Peta umum terdiri atas 3 macam. Yang pertama, peta topografi, yaitu peta umum berskala besar. Biasanya 1:50.000. Karena skalanya besar, daerah yang dipetakan untuk tiap-tiap lembar peta sempit. Tetapi ketampakan yang tergambar sangat detail. Yang kedua, peta horografi adalah peta umum yang berskala sedang. Berisikan ketampakan yang bersifat umum dan global dalam daerah yang luas. Yang ketiga, peta dunia adalah peta umum yang berskala kecil. Peta ini menggambarkan seluruh dunia dalam satu peta. Kita lanjutkan yang B, peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Adapun jenis peta khusus antara lain peta hasil tambang, peta kota, peta pariwisata, peta perhubungan, peta iklim, peta vegetasi, peta curah hujan, dan peta kepadatan penduduk. Karena sifatnya khusus, untuk membuat peta khusus dibutuhkan peta dasar dan informasi data yang akan dipetakan. Berdasarkan objek yang dipetakan, peta dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peta statis atau stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya, peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan, dan peta geologi.
Peta dinamis adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta tata guna lahan, dan peta perencanaan wilayah kota. Berdasarkan maksud dan tujuannya, peta dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peta geologi, yaitu peta yang menggambarkan keadaan geologi atau perlapisan batuan pada suatu daerah. Yang kedua, peta iklim adalah peta yang menggambarkan keadaan iklim pada suatu daerah. Selanjutnya, yang ketiga, peta perhubungan adalah peta yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan. Kemudian yang keempat, peta kadaster adalah peta yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah. Kemudian yang kelima, peta tanah adalah peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah. Yang keenam, peta pariwisata adalah peta yang memuat objek-objek wisata pada suatu daerah. Dilihat peta wisata Indonesia berdasarkan minat di tahun 2017. Dilihat warnanya, yang warna abu-abu itu tempat wisata religi. Kemudian yang warna agak hijau, wisata alam. Warna kuning, wisata budaya. Warna merah, wisata keluarga. Kita lanjutkan. Unsur peta adalah segala sesuatu atau bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jika ada salah satu unsur peta yang tidak terpenuhi, maka peta tersebut tidak baik atau kurang baik. Unsur peta meliputi judul peta, skala peta, penunjuk arah atau orientasi, simbol peta atau lambang peta, garis astronomis, lettering, legenda, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Insert. Kemudian materi rangkuman selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia terletak di dalam batas. Yang pertama, paling barat adalah Pulau W di ujung barat laut Pulau Sumatera pada 95 derajat 45 bujur timur. Kemudian paling timur adalah kota Merauke, terletak pada 141 derajat 5 bujur timur. Paling utara adalah Pulau W yang terletak pada 6 derajat 8 lintang utara. Kemudian paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11 derajat 15 lintang selatan. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Adapun letak astronomis negara Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jarak dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia adalah 17 derajat atau kurang lebih 1889 km. Jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia adalah 46 derajat atau
kurang lebih 5.111 km. Dilihat letak astronomis Indonesia berdasarkan peta. Oke, kita lanjutkan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Dapat pula dinyatakan bahwa letak geografis suatu daerah adalah posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur laut dan Samudra Hindia di sebelah barat daya. Letak geografis wilayah Indonesia itu jika ditarik garis diagonal antara benua Asia sampai benua Australia dan Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia, maka akan terlihat posisi silang. Kondisi itulah yang disebut posisi silang. Letak geografis yang demikian sangat menguntungkan karena posisi tersebut merupakan persilangan lalu lintas perekonomian dunia. Dilihat berdasarkan peta letak geografis Indonesia. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan aspek geologi, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak antara dua deretan pegunungan muda, 3 lempeng benua, dan 2 dangkalan. Negara Indonesia terletak pada pertemuan 2 deretan pegunungan muda di dunia, yaitu Sirkum Pasifik di sebelah timur dan Sirkum Mediterania atau Alpin Himalaya di sebelah barat. Negara Indonesia merupakan tempat pertemuan antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia yang relatif stabil, lempeng Australia yang meliputi dasar Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara, lempeng dasar Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat daya. Kemudian negara Indonesia terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dilihat letak geologis Indonesia berdasarkan peta. Luas dan pembagian wilayah Indonesia. Menurut data dan informasi geospasial dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas seluruh wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Luas wilayah tersebut terdiri dari 1.922.570 km persegi berupa daratan atau 37%-nya dan 62%-nya berupa perairan. Jadi, wilayah teritori Indonesia sebagian besar berupa lautan dengan perbandingan 2:3. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Wilayah Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat
meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Pulau Irian atau Papua, terletak pada dangkalan Sahul yang merupakan teras benua Australia. Kemudian wilayah Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Indonesia bagian tengah, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Lihat pembaharuan peta negara kesatuan Republik Indonesia. Jika sudah dilihat, kita lanjutkan. Materi rangkuman yang ketiga, keadaan alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya dengan berbagai sumber daya alam. Apa saja wujud sumber daya alam tersebut? Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifat dan kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui maksudnya adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dengan pemakaian yang wajar tidak akan habis. Selain itu, sumber daya alam ini juga dapat diremajakan kembali. Contohnya, hutan, hewan, tumbuhan, udara, tanah pertanian. Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Marilah kita mengenal sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya, sinar matahari, angin, tanah, air, dan barang tambang. Iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 30 tahun. Berdasarkan letaknya, iklim di Indonesia terdiri atas iklim musim atau muson, iklim tropis atau panas, dan iklim laut. Angin muson terdiri atas angin muson barat dan angin muson timur. Iklim tropis adalah iklim pada daerah-daerah yang terletak di antara 2 garis balik. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Sifat iklim laut adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Curah hujan yang banyak menyebabkan flora di Indonesia tumbuh subur. Flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Ada banyak sekali jenis serta jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Perbedaan flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam dan iklim. Flora di Indonesia. Para ahli memperkirakan ada sekitar 4.000 jenis pohon dan ribuan jenis tumbuhan berbunga tumbuh di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi penyebaran flora adalah iklim dan tanah. Iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan.
Di daerah iklim tropis yang basah, jenis floranya adalah hutan hujan tropik. Hutan hujan tropik terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di daerah iklim tropis yang kurang curah hujannya ditumbuhi oleh flora padang rumput atau stepa. Stepa di Indonesia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan persebarannya, jenis-jenis flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis flora tersebut adalah flora di Indonesia bagian barat, flora di Indonesia bagian tengah, dan flora di Indonesia bagian timur. Bunga Rafflesia merupakan contoh flora di Indonesia. Fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis hewan. Terdiri atas serangga, ikan, unggas, reptilia, mamalia, dan amfibia. Indonesia adalah negara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dengan posisi tersebut, jenis fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 macam. Jenis fauna Asiatik, fauna pada bagian barat dengan corak Asia. Jenis fauna Australik, bercorak Australia, yaitu kuskus, musang, berkantong, cendrawasih, burung nuri, burung kakatua, dan kasuari. Jenis fauna peralihan atau Australik Asiatik, kelompok tengah, merupakan fauna peralihan atau campuran antara fauna Asia dan fauna Australia. Contohnya, komodo dan anoa merupakan salah satu contoh jenis fauna Australik Asiatik. Bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia merupakan hasil kerja tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bentuk-bentuk muka bumi tersebut terdapat di daratan dan dasar laut. Pada hakikatnya, dasar laut merupakan bagian atau sambungan dari daratan. Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi. Tenaga endogen bersifat membangun bentuk-bentuk muka bumi. Tenaga endogen terdiri atas gerak tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bersifat merusak apa yang telah dibangun oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen bekerja hanya pada permukaan bumi. Tenaga eksogen terdiri atas pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Beberapa bentuk muka bumi Indonesia akibat proses geologi yaitu lipatan dan patahan, pegunungan, dataran, daerah karst, dangkalan, basin falung, dan ambang. Lipatan dan patahan, pegunungan, darat, dataran, serta daerah karst adalah relief daratan. Adapun dangkalan, basin falung, dan ambang adalah relief dasar laut. Materi yang keempat, rangkuman dinamika kependudukan Indonesia. Jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia. Dilihat dari aspek jumlah atau kualitas, penduduk Indonesia pada saat ini menempati urutan keempat terbanyak di seluruh dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.
Menurut data populasi tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2018 adalah 265 juta jiwa. Jumlah atau kuantitas penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, penduduk Indonesia adalah semua orang yang sekurang-kurangnya telah 6 bulan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Dengan demikian, penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing, kecuali para diplomat atau perwakilan negara asing di Indonesia. Salah satu sebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran. Pengendalian jumlah penduduk serta perlu dilakukan agar negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhannya. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui dengan berbagai cara, seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengadakan sensus penduduk tiap 10 tahunan. Pada tahun 61, 71, 80, 90, tahun 2000, dan 2010. Berikut jumlah penduduk Indonesia dari 6 hasil sensus tersebut. Perhatikan tabelnya, setiap tahun meningkat dengan tajam. Setiap 10 tahun. Permasalahan kependudukan di Indonesia dan cara mengatasinya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif masih tinggi. Cara mengatasinya adalah dengan penurunan angka pertumbuhan penduduk sampai dengan 0 atau 2 anak setiap keluarga. Kepadatan penduduk tidak merata. Cara mengatasinya adalah dengan melaksanakan program transmigrasi. Tingkat pendidikan masih relatif rendah. Cara mengatasinya adalah dengan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Membangun gedung-gedung sekolah baru di daerah-daerah. Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum sekolah. Meningkatkan kualitas guru. Program orang tua asuh. Pemerataan pembangunan di bidang pendidikan. Yang keempat, tingkat kesehatan masih relatif rendah. Cara mengatasinya dengan melaksanakan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Rasio angka beban ketergantungan relatif tinggi. Cara mengatasinya dengan mengatur jarak kelahiran 3 tahun atau lebih dan membatasi jumlah anak. 2 anak cukup. Persebaran atau distribusi penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk antar provinsi pada suatu negara. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara. Kepadatan penduduk dibedakan atas kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Lihat rumusnya, kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kemudian kepadatan penduduk agraris, jumlah penduduk agraris dibagi luas lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk adalah faktor alam, manusia, dan ekonomi.
Faktor alam antara lain relief suatu tempat, iklim, tanah, sumber daya mineral, serta vegetasi alam. Adapun faktor manusia dan ekonomi adalah pertambangan, industri, perdagangan, agama, politik, transportasi, dan aksesibilitas atau kemudahan, serta pertanian. Dilihat peta kepadatan penduduk Indonesia. Yang warna kuning kurang dari 101, warna oranye 101 sampai 500, warna agak oranye tua 501 sampai 1000, warna merah lebih dari 1000. Lihat kepadatannya, Pulau Jawa mendominasi kepadatan penduduk. Komposisi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria dan tujuan tertentu, misalnya secara jenis kelamin, status sosial, dan ekonomi. Berdasarkan status sosialnya, penduduk dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan dan status perkawinan. Berdasarkan status ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan menurut mata pencaharian atau jenis pekerjaannya. Berdasarkan tempat tinggal, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin dan umur, penduduk dapat digolongkan yang berjenis kelamin pria atau wanita dan pada kelompok umur tertentu. Pengelompokan berdasarkan umur dapat menunjukkan rasio ketergantungan. Dilihat rumusnya, DR atau rasio ketergantungan jumlah penduduk usia muda ditambah usia tua dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan pada sebuah grafik yang disebut piramida penduduk. Piramida penduduk diperlukan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif, serta struktur penduduk. Piramida penduduk dapat digolongkan ke dalam 3 macam. Lihat gambar piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi karena ada keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kualitas penduduk Indonesia. Selain jumlahnya, penduduk juga dapat dilihat dari kualitasnya. Kualitas penduduk merupakan komponen yang sangat penting karena dengan kualitas penduduk yang baik akan menunjang pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Keragaman etnik dan budaya Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Sebagian besar suku bangsa di Indonesia berasal dari keturunan rumpun bangsa Mongoloid. Mereka pada umumnya tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sebagian lagi yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur merupakan keturunan Melanesia dan Negroid. Contohnya, suku-suku yang tinggal di Papua, Kepulauan Kai, dan Kepulauan Aru. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi alam yang beraneka ragam
menghasilkan suatu pola kehidupan masyarakat yang beraneka ragam pula. Kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat. Hal itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dengan berbagai adat dan budayanya yang berbeda-beda. Tercatat tidak kurang dari 250 suku bangsa yang telah dapat diidentifikasi di Indonesia. Beberapa suku bangsa memiliki jumlah penduduk yang besar, di antaranya suku Jawa 45% jumlah penduduk Indonesia, Sunda 14%, Madura 8%, dan Batak 7%. Kesenian yang ada di Indonesia juga bermacam-macam jenisnya. Kesenian meliputi seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan lagu-lagu daerah. Materi yang terakhir rangkumannya, potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Potensi maritim Indonesia antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Dengan kondisi tersebut, potensi maritim Indonesia sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini beberapa potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang kedua, energi biru yang terbarukan. Yang ketiga, bahan tambang. Yang keempat, lalu lintas pelayaran. Yang kelima, pariwisata bahari. Yang keenam, penyedia lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, hutan mangrove. Yang kedelapan, tidak ada. Contoh Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu potensi wisata bahari di Indonesia. Interaksi yang terjadi antar ruang menyebabkan beberapa perubahan. Perubahan akibat interaksi antar ruang tersebut dapat terjadi pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam aspek ekonomi, interaksi antar ruang karena perbedaan sumber daya memunculkan arus perdagangan. Perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek sosial budaya yang lainnya. Yang pertama, terjadi mobilitas penduduk antar ruang. Yang kedua, terjadi saling ketergantungan antar ruang, khususnya dalam bidang pasokan bahan mentah. Yang ketiga, persentuhan budaya antar ruang bisa menimbulkan masalah sosial. Perubahan akibat interaksi antar ruang juga terjadi pada aspek pendidikan. Perubahan tersebut terkait munculnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas karena persaingan yang begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan makin tinggi. Dengan kondisi tersebut, tingkat pendidikan masyarakat juga makin tinggi. Itu adalah rangkuman materi bab 1 yang berkaitan dengan materi pelajaran IPS yang terdiri dari 4 bab. Jadi pada semester 1 ini ada 2 bab yang Bapak rangkum
untuk membantu adik-adik yang sedang belajar di rumah ataupun membantu guru yang sedang mengajar dari rumah. Oke, itu adalah bab 1 untuk materi pelajaran IPS. Nanti kita akan bertemu kembali dengan rangkuman pelajaran yang lain. Rangkuman pelajaran matematika sudah selesai. Rangkuman materi pelajaran IPS juga sudah selesai. Nanti kita akan kembali lagi dengan video pembelajaran yang lainnya. Tetap kunjungi channel ini. Jangan lupa juga klik subscribe, kemudian tombol like, kemudian tombol loncengnya juga. Oke, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.